Aku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Ayu di tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Muatan pelajaran PPKN. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daratan tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti misalnya menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Yang kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Yang ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Yang keempat, berteman tanpa membedakan suku bangsa. Yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. Menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Mau mempelajari bahasa daerah lain. Tidak menghina bahasa daerah orang lain. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Sekarang, ayo kita mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Hari besar agama Islam adalah Nuzul Quran,
Lailatul Qadar, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulud Nabi, dan Isra Miraj. Selanjutnya agama Katolik. Kitab sucinya adalah Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Katolik. Hari besar agama Katolik. Paskah atau wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Raya Natal. Agama Kristen. Kitab sucinya adalah Alkitab. Tempat ibadah Gereja Kristen. Hari besar keagamaan adalah Paskah atau wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, Hari Raya Natal. Selanjutnya agama Hindu. Kitab sucinya adalah Weda. Tempat ibadahnya adalah Pura. Hari besar keagamaannya adalah Nyepi, Galungan, Kuningan, Sewalatri, Saraswati, dan Pagarosi. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya adalah Wihara. Hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Waisak, Kathina, Asada, Maga Puja. Agama selanjutnya agama Konghucu. Kitab sucinya adalah ini Kitab Wu Jing, Si Sung Xiao Jing, dan tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek, Keng Tai Kong, Cap Gomeh. Wafatnya Nabi Konghucu. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain. 1. Mengingatkan orang lain untuk beribadah, contohnya mempersilakan teman yang beragama Islam melakukan sholat Jumat. Menjaga ketenangan saat orang lain beribadah, contohnya tidak bermain di sekitar rumah ibadah saat ada orang lain beribadah. Menghormati pilihan agama lain, contohnya tidak memaksakan teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. 4. Menghormati tempat ibadah agama lain, contohnya tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Yang kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain, contohnya tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Nah, tugas kalian hari ini adalah jawablah soal di bawah ini di buku tulis kalian, kemudian diupload di Google Classroom. Ada 5 soal anak-anak, silakan dibaca dan dikerjakan secara singkat dan jelas. Terima kasih anak-anakku semua sudah mau menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat belajar anak-anak, sampai jumpa lagi di tema berikutnya.